Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melki Maulana Rahmat, NPM 227006027 dari kelas A. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Manfaat dan Cara Penggunaan Google Drive sebagai Media Penyimpanan Data dan Pengumpulan Tugas bagi Mahasiswa. Yang pertama, abstrak. Aplikasi dan jejaring sosial telah menyebabkan transformasi pendidikan dalam segala aspek. Komunikasi dan pemantauan proses pelatihan diubah melalui elemen-elemen baru ini, secara bertahap dimasukkan ke dalam ruang kelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat Google Drive di kalangan mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan cara menyebarkan form. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Google Drive banyak memberi manfaat bagi mahasiswa karena dapat memudahkan untuk mengakses file, edit file, dan mengirim file. Selain daripada itu, Google Drive juga dapat diakses dengan mudah dan praktis dengan syarat kita terhubung dengan internet. Oleh karena itu, aplikasi ini dibilang sangat efektif untuk kalangan mahasiswa. Yang kedua, pendahuluan. Sejak pembelajaran online, ada banyak file yang harus diakses dan disimpan mahasiswa, sehingga mahasiswa membutuhkan lebih banyak penyimpanan karena rata-rata penyimpanan dari perangkat terbatas, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat menampung lebih banyak file. Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi yang dapat digunakan siswa sebagai sumber penyimpanan tambahan yang dapat digunakan dengan mudah dan efisien, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan layanan Google Drive, yang dimana Google Drive menawarkan ruang penyimpanan berbasis online. Yang ketiga, kajian pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Agustinus Trilaksono dengan judul Efektivitas Penggunaan Google Drive sebagai Media Penyimpanan di Kalangan Mahasiswa. Tujuan penelitian untuk mengetahui keefektifan Google Drive dan juga untuk mengetahui kelayakan Google Drive sebagai media penyimpanan dan pengumpulan tugas kelompok siswa dengan kemudahan antarmuka. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kuesioner. Hasil pembahasan dan kesimpulan. Google Drive adalah aplikasi yang layak dimanfaatkan sebagai media penyimpanan dan pengumpulan tugas, dan juga menunjukkan bahwa kualitas kegunaan dan kualitas antarmuka sangat berpengaruh kepada para penggunanya, terutama mahasiswa. Jadi sebelumnya kesamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang Google Drive, akan tetapi penelitian ini dilakukan untuk menguji keefektivitasan Google Drive sebagai media penyimpanan. Yang kedua ada sejarah Google. Larry Page dan Sergey Brin mendirikan Google saat mereka masih mahasiswa pasca sarjana di Universitas Stanford. Keduanya memiliki 16% saham perusahaan. Pada tanggal 4 September 1998, mereka mengubah Google menjadi perusahaan swasta. Misinya adalah mengumpulkan informasi tentang dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Dan pada tahun 2006, kantor pusat Google dipindahkan ke Mountain View, California. Kedua mahasiswa tersebut menggunakan website dari Universitas Stanford, yaitu google.stanford.edu. Mesin pencari yang sudah ditemukan kemudian diberi nama Backrub. Pada tanggal 15 September 1997, Backrub didaftarkan sebagai google.com, dan pada 4 September 1998, Google Inc. berhasil diresmikan sebagai perusahaan privat. Jadi sebelumnya nama Google adalah Backrub, dan pada tanggal 15 September 1997 diganti menjadi Google Inc. Di sini ada Larry Page. Larry Page dengan nama asli Lawrence Edward Page lahir di Lansing, Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 26 Maret 1973. Dia adalah salah satu pendiri dari mesin pencari internet Google. Lahir 26 Maret 1973, pekerjaan pendiri dan Chief Executive Officer
atau CEO dari Google LCC, istri Lucinda Southworth. Yang kedua, Sergey Brin. Sergei Mikhailovich Brin lahir di Moskwa, Rusia Uni Soviet pada tanggal 21 Agustus 1973. Dia adalah seorang pengusaha Amerika. Brin mempelajari ilmu komputer dan matematika sebelum mendirikan Google bersama Larry Page. Lahir 21 Agustus 1973, pekerjaan wakil pendiri dan President of Technology of Google, istri Anne Wojcicki. Yang ketiga, pengertian, kelebihan, dan kekurangan Google Drive. Google Drive adalah sebuah layanan atau media penyimpanan data online yang bersifat cloud atau internet. Google Drive dipublikasikan pada tanggal 24 April 2012 yang dikembangkan oleh Google. Pada dasarnya, Google Drive sama seperti cloud storage lainnya, seperti Dropbox, Google OneDrive. Selain memberikan keamanan file atau data tinggi, Google Drive juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai simpan file, berbagi file, edit file, dan backup data. Jadi Google Drive bisa digunakan untuk beberapa kepentingan. Terus, kelebihan dari Google Drive. Setiap orang dapat mengakses foto, video, dan aplikasi di Google Drive di smartphone Android atau laptop, file dan dokumen lain yang sebelumnya disimpan di Google Drive. Yang kedua, dengan menggunakan Google Drive ini, Anda dapat menyimpan semua jenis file yang Anda miliki di suatu tempat yang cukup aman. Anda juga dapat mengakses file-file tersebut kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang ketiga, Anda dapat langsung download dan upload file maupun dokumen langsung dengan perangkat PC dan Android. Yang keempat, membuat file dan folder yang tersedia offline sehingga dapat mengakses file tersebut bahkan Anda saat tidak terhubung dengan internet. Ya, ini adalah beberapa kelebihan dari Google Drive. Selanjutnya, ada kekurangan Google Drive. Kekurangan pada Google Drive yang sering dirasakan pengguna adalah Google Drive sangat bergantung pada jaringan internet. Oleh karena itu, pengguna yang berada di pelosok atau di daerah yang memiliki akses internet yang kurang lancar akan sulit untuk menggunakan Google Drive. Jadi, syarat untuk menggunakan Google Drive adalah kita harus terhubung dengan internet, dan itu menjadi salah satu kekurangan dari Google Drive. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Teknik yang digunakan adalah dengan menyebarkan form yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan Google Drive. Selain itu, juga saya mengumpulkan data dari sumber yang berasal dari internet untuk melengkapi data yang masih kurang dan mengimplementasikannya. Selanjutnya, analisis dan hasil penelitian. Dari jumlah responden yang mengisi Google Form saya, yaitu sebanyak 26 orang. Dari hasil tersebut, semua orang sudah menggunakan layanan Google Drive sebagai media penyimpanan data dan rata-rata adalah mahasiswa dari Universitas Siliwangi, seperti gambar diagram di bawah ini. Semuanya sudah menggunakan Google Drive. Tidak ada yang tidak menggunakan Google Drive dari orang yang mengisi form dari saya. Dan di sampingnya ada persentase dari setiap universitas yang mengisi form saya, dan rata-rata adalah mahasiswa Siliwangi. Selanjutnya adalah pembahasan. Dari hasil penelitian di atas bahwa Google Drive adalah salah satu aplikasi dan atau layanan penyimpanan dari hasil penyimpanan. Dari hasil penelitian juga dapat setiap orang yang mengisi form yang saya bagikan menunjukkan bahwa semuanya menggunakan layanan Google Drive. Dengan begitu, saya menyimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pasti menggunakan layanan Google Drive. Karena dengan beberapa alasan yang saya dapat dari jawaban form yang saya bagikan, diantaranya yaitu bahwa Google Drive mudah diakses dan sangat praktis untuk diakses di mana saja. Dengan begitu, mahasiswa tidak lagi harus selalu membawa flash disk untuk bisa membuka file. Karena setelah adanya layanan Google Drive, kita bisa memanfaatkannya untuk memudahkan kita dalam mengakses file.
Di sini saya akan mencontohkan cara menggunakan Google Drive. Yang pertama, kita buka Chrome dulu. Terus kita klik tanda yang ini, pilih Drive. Kita tunggu dulu. Setelah terbuka seperti ini adalah tampilan dari Google Drive. Terus klik baru ketika kita akan membuat folder. Pilih folder baru kalau kita ingin menyimpan file kita di sebuah folder agar lebih tersusun. Klik folder baru. Setelah itu klik buat. Itu kita buka file folder tersebut. Ketika kita akan mengupload file, klik baru, klik upload file. Kita pilih file yang mau di-upload di Google Drive. Setelah itu open. Kita tunggu sampai file tersebut terupload. Setelah filenya tersebut selesai, maka file ini sudah terupload. Ketika kita ingin mengirimkan file dari Google Drive, kita klik dapatkan link. Setelah itu kita ubah privasinya, yaitu jadi siapa saja yang memiliki link, agar ketika kita mengirimkan link tersebut, orang tersebut bisa mengakses file yang kita berikan. Terus salin link dan selesai. Setelah itu kita bisa kirimkan link tersebut kepada orang yang ingin kita berikan. Seperti yang terakhir, ada kesimpulan. Google Drive adalah salah satu layanan yang dimiliki oleh Google Inc. sejak April 2012. Aplikasi ini dari Google Docs memiliki kapasitas penyimpanan 15 GB ruang kosong. Google Drive dapat dengan mudah diakses di mana saja dan bisa menyimpan file dalam bentuk apapun: foto, video, dokumen, teks, dan spreadsheet. Dari hasil penelitian ini bahwa Google Drive adalah salah satu layanan yang memberikan banyak manfaat karena bisa lebih memudahkan pengguna untuk mengakses file, apalagi untuk seorang mahasiswa dan dosen, karena bisa dimanfaatkan sebagai media pengumpulan tugas seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan Google Drive sebagai media penyimpanan data.